Penting nggak sih vaksin COVID-19 untuk kita? Video ini disusun oleh kelompok 13 yang beranggotakan Muhammad Ilham Fadilah, Eka Novian Nur, Iga Ananda Saida Muharram, Veronica Lioni Hartono, Muhammad Ribahan Rizki, Nur Aulia, Muhammad Islahuddin Nur, Raihana, Rusdiana, Ada Rinzani, Ariska Imelda, Agnes Dewi Ayu Putri, Novalia, dan Nur Ajizah. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memberikan pengetahuan tentang vaksin COVID-19, menggerakkan masyarakat untuk menggunakan vaksin, menanamkan pemahaman akan pentingnya penggunaan vaksin COVID-19 sebagai upaya pencegahan penularan virus COVID. Ini merupakan salah satu berita hoax mengenai vaksin COVID-19. Faktanya, foto bekas luka di punggung warga kulit hitam itu bukan akibat vaksin COVID-19, melainkan bekas luka ritual cambuk wanita suku Hamar di Ethiopia dalam tradisi pukuli bula di lantai. Mengenai berita selanjutnya, itu guru besar UI jawab salah kaprah soal vaksin COVID-19. Tidak ditemukan efek samping yang berat, info atau berita mengenai adanya yang meninggal, sakit berat, sakit punggung. Tidak terbukti hasil uji klinik vaksin COVID-19. Jadi, kita jangan percaya hoax vaksin COVID-19 yang beredar dijamin aman. Dokter spesialis anak menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang tidak benar mengenai vaksin dan imunisasi. Apa itu vaksin? Vaksin adalah satu dari dua metode dalam kesehatan masyarakat yang paling efektif dan efisien. Vaksin juga terbukti dapat mengurangi kematian, mencegah sakit, dan meningkatkan kemungkinan untuk sembuh. Lalu, gimana sih cara vaksin bekerja? Cara vaksin bekerja, mikroorganisme yang telah terdeaktivasi atau dilemahkan masuk ke dalam tubuh dan akan menginisiasi respon imun dalam tubuh. Respon ini dapat meniru respon natural jika terjadi infeksi. Tahu nggak sih fakta pada penggunaan vaksin sebelumnya seperti apa? Nah, peneliti imunologi dan epidemiologi membuktikan bahwa bayi atau balita yang tidak diimunisasi atau diberikan vaksin lengkap maka tidak akan memiliki kekebalan spesifik terhadap penyakit berbahaya. Mereka lebih mudah tertular penyakit, menderita sakit berat, menularkan ke anak lain. Selanjutnya ada perkembangan vaksin COVID-19. Seperti diketahui, tahapan vaksin COVID-19 saat ini sudah memasuki uji klinis fase 3, sehingga tinggal satu tahap lagi untuk sampai pada tahap produksi secara massal. Menteri Kesehatan Terawan mengungkapkan ada 107 juta orang yang akan menerima vaksin COVID-19. Skema pemberian vaksin di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu program pemerintah dan vaksin mandiri. Yang pertama ada vaksinasi COVID-19 di Indonesia paling lambat awal tahun 2021. Yang kedua yaitu BPOM tidak bisa beri izin EUA pada vaksin COVID-19 tahun 2020. BPOM RI mengungkapkan EUA untuk vaksin COVID-19 Indonesia tidak bisa dikeluarkan pada Desember tahun ini. Kepala BPOM yaitu Penny memaparkan beberapa data vaksin COVID-19 tidak dapat dilengkapi pada akhir tahun meliputi seluruh pelaporan uji klinis vaksin COVID-19 fase 1 dan 2. Yang ketiga ada EUA dari BPOM
bisa diberikan Januari minggu ketiga. Jika vaksin tiba pada November dan Desember, vaksin tetap bisa dilakukan dan ketentuan tertentu, dan bila ada permintaan langsung dari Kementerian Kesehatan atau fasilitas kesehatan untuk kepentingan yang jelas. Kemudian, ada cara sederhana yang dapat membantu mempersiapkan diri saat vaksin kelak tiba. Selagi pemerintah sedang mempersiapkan dengan matang mengenai vaksin COVID-19 dan pendistribusiannya nanti, diharapkan masyarakat tidak menelan mentah-mentah berita hoak tentang vaksin tanpa sumber yang jelas. Apa saja sih yang perlu dipersiapkan sebelum vaksin datang? Yuk ikuti tipsnya. Yang pertama, perbanyak membaca berita positif mengenai vaksin COVID-19 dengan sumber yang jelas agar dapat merubah mindset di benak kita. Yang kedua, terus cari tahu apa saja yang perlu dipersiapkan secara fisik seperti meningkatkan imunitas jika kelak melakukan vaksin COVID-19. Dan yang terakhir, menginformasikan dengan profesional jika mendengar kabar negatif tentang vaksin COVID-19. Terima kasih.